Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SI 23A. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Kartika Rahmawati. Saya Fauzi Akbar Pamunggo. Saya Tarik Revalian. Di sini kami akan mempraktikkan konfigurasi jaringan ke internet. Dan konfigurasi file sharing serta printer sharing. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai konfigurasi, yuk kita kenalan dulu dengan alat-alat yang kita butuhkan. Pertama, ada router TP-Link TL WA840ND. Router ini bakal jadi penghubung utama antara perangkat kamu dan internet. Selanjutnya, kita punya switch 8 port. Alat ini sangat berguna untuk menambah jumlah perangkat yang bisa terhubung dalam satu jaringan lokal. Jadi, kamu bisa sambungin beberapa perangkat sekaligus tanpa khawatir kualitas koneksi jadi turun. Dan yang terakhir, ada printer Epson L360. Printer ini akan kita atur untuk keperluan printer sharing. Jadi, perangkat-perangkat di jaringan yang sama bisa menggunakan printer ini nantinya secara bersamaan. Jadi, untuk konfigurasi kali ini kita bakal pakai 3 perangkat utama, yaitu router TP-Link TLWA840ND, switch 8 port, dan printer Epson L360, dan tentunya kita membutuhkan laptop atau komputer. Sekarang kita langsung lanjut ke tahap konfigurasi jaringannya ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama-tama, kita siapkan router terlebih dahulu. Kemudian, colokkan kabel power ke router supaya routernya menyala. Setelah itu, kita reset routernya. Caranya, cukup tekan tombol reset yang ada di belakang router dan tahan sekitar 5 detik sampai lampu indikatornya kedip. Kalau sudah kedip, tandanya router sudah di-reset dan siap digunakan. Jika lampunya nggak kedip, coba ulangi lagi ya. Kemudian, setelah router di-reset, kita lanjut ke penyambungan kabelan. Sambungkan kabelan dari komputer atau laptop ke port Ethernet 1 yang ada di router. Pastikan kabel terpasang dengan rapat. Selanjutnya, colokkan kabel sumber internet ke port 1 pada router. Port 1 ini biasanya ada di bagian belakang router dan biasanya berwarna biru atau berbeda dari port lainnya. Jangan sampai salah colokin ya. Oke, kalau semuanya udah tersambung dengan baik, kita lanjut ke tahap konfigurasi di komputer atau laptop. Buka browser yang ada di laptop kalian. Di sini kita memakai Microsoft Edge dengan mengetikkan alamat IP dari TP-Link yaitu 192.168.0.1. Kemudian, tampilan yang akan muncul seperti di layar. Setelah di halaman login, kita login dengan username admin dan password admin. Setelah login, kita ke setup untuk mendapatkan default gateway-nya. Di sini kita scroll ke bawah dan kita mendapatkan default gateway-nya dengan IP 172.17.0.1. Kita copy. Habis itu kita ke quick setup dengan mengklik next dan kita pilih next lagi. Terus kita pilih static IP. Next. Nah, di sini kita tempelkan default gateway tadi yang sudah kita copy di default gateway dan kita tempelkan lagi di IP address-nya. Nah, setelah itu kita ganti nomor akhirnya dengan nomor 107. Setelah itu kita isi subnet max-nya dengan nomor 255.255.255. Setelah itu kita isi primary DNS servernya dengan angka 8.8.8.8. Setelah itu kita isi secondary DNS servernya dengan 8.8.4.4. Setelah itu kita cek kembali. Ternyata ada kesalahan pada subnet max-nya. Seharusnya 255.255.0.0. Selanjutnya kita next saja. Nah, di sini kita ganti wireless network name-nya dengan kelompok
Fauzi Kartika Torik. Nah, setelah itu kita ganti wireless passwordnya dengan number 1 sebanyak 8 kali. Nah, jika sudah seperti ini, next. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Kita save saja. Di sini kita tunggu sebentar. Sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi internet. Untuk melanjutkan, kita sebelumnya mengecek terlebih dahulu apakah internet sudah tersambung apa belum dengan membuka YouTube. Nah, sekarang YouTube-nya sudah bisa diakses melalui internet. Selanjutnya kita mendownload driver dari printer yang kita pakai. Klik download drivers. Kita memakai Windows 64 bit, lalu klik download. Selanjutnya kita mengecek drivers yang kita download. Pilih settings, Bluetooth and device, lalu printer dan scanner. Nah, di sini sudah terinstall driver kita, yaitu Epson L360 series. Setelah itu kita akan membuat akunnya dengan cara ke control panel. Selanjutnya kita ke user account. Nah, di sini kita get user account-nya. Selanjutnya kita ke manage another account. Nah, di sini kita add a new user in page setting. Nah, di sini kita add account saja. Nah, di sini kita tidak meng-add akunnya, tidak memakai Microsoft, melainkan kita langsung sign saja. Nah, di sini kita ke add a user without a Microsoft account. Nah, di sini kita membuat akunnya dengan nama Fauzi. Nah, di sini kita akan memasukkan password dari akun si Fauzi. Di sini kita memakai password 123. Klik kembali 123. Di sini kita isikan saja pertanyaan-pertanyaan yang disediakan Microsoft. Di sini kita contohkan saja dengan setiap pertanyaan dijawab dengan angka 1. Lakukan berulang. Habis itu kita next. Dan di sini lokal akun Fauzi sudah jadi. Di sini kita akan menambahkannya lagi dengan cara yang sama. Kita tidak memakai akun Microsoft, langsung lanjut saja pakai lokal, langsung ke add a user. Nah, di sini kita membuat yaitu dengan nama Kartika. Dengan password lagi seperti tadi. Nah, di sini kita samakan seperti tadi. Kita jawab dengan angka 2 saja. Nah, jika sudah, kita next saja. Selanjutnya kita akan membuat satu akun lagi. Nah, dengan cara lakukan hal yang sama seperti tadi. Jika sudah, kita next saja. Setelah membuat akun, kita membuka file manager. Di sini kita ke disk PC. Selanjutnya kita membuat folder baru, namanya sharing kelompok Fauzi Kartika Torik. Setelah membuat folder sharing, kita membuat lagi folder baru di dalam folder sharing dengan nama folder all. Selanjutnya folder
dengan nama Fauzi. Selanjutnya Kartika, dan yang terakhir Torik. Setelah itu kita ke folder all, kita ke propertiesnya, habis itu kita ke sharingnya, terus ke share. Dikarenakan ini folder all, kita memakainya berarti yang everyone. Setelah itu kita add. Nah, di sini kita ganti menjadi red dan white. Setelah itu kita share, tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita down. Selanjutnya kita ke folder yang lain, yaitu folder Fauzi. Kita ke propertiesnya, kita ke sharing lagi, ke share. Nah, di sini kita tambahkan yang Fauzi. Nah, di sini kita add. Habis itu kita ganti menjadi red white, share. Selanjutnya kita down. Selanjutnya kita ke security. Nah, di sini kita cek sudah allow semua. Selanjutnya kita ke folder Kartika. Di sini kita ke properties, terus ke sharing, ke share. Kita ganti ke yang ke Kartika. Selanjutnya kita add. Di sini kita ganti ke red white. Di sini kita share langsung ke down. Nah, selanjutnya lakukanlah hal yang sama di folder yang Torik. Setelah membuat ketiga akun tadi, kita ke control panel, kita balik lagi. Nah, di sini kita akan ke network and sharing center. Nah, setelah kita buka, di sini kita ke yang adapter sharing center. Nah, di sini kita akan on-kan yang public folder sharing dan off-kan yang password protect sharing. Nah, pastikan private networknya dan public networknya itu sudah on semua. Jika belum on, di-on-kan. Nah, setelah itu jika sudah semua, kita ke firewall. Di sini kita akan mematikan firewallnya, yaitu kita matikan saja yang public network. Nah, di sini harus kita off kan. Nah, di sini saya sudah off yang public networknya. Selanjutnya kita ke control panel kembali. Nah, di sini kita akan mengaktifkan SMB dengan cara kita ke program. Selanjutnya kita turn Windows fitur on or off. Kita klik saja. Nah, di sini kita cari folder SMB. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan. Jika kalian belum mengaktifkan, silahkan aktifkan. Jika sudah, kita oke. Selanjutnya kita ke Bluetooth and device. Di sini kita printer scanning. Nah, di sini kita buka Epson L360 kita. Nah, di sini selanjutnya kita akan ke printer properties. Ini kita buka printer properties-nya. Selanjutnya kita lihat sharingnya. Nah, di sini share disk printer sama render printernya harus sudah terchecklist. Jika belum, silahkan di checklist. Nah, selanjutnya sekarang kita sambungkan kabelan klien kita ke Ether 2 saja.
Nah, di sini kita sambungkan kepada komputer klien kita. Nah, setelah dicolokkan, mari kita konfigurasi di klien kita. Nah, sekarang kita sudah berada di tampilan laptop klien kita. Nah, di sini langkah pertama yang kita harus lakukan, yang pertama kita ke command prompt atau CMD. Nah, di sini kita tes jaringan server kita apakah sudah nyambung dengan 192.168.0.100. Nah, jika sudah seperti ini, TTL. Nah, di sini tandanya sudah nyambung dengan server kita. Nah, selanjutnya di sini sekarang kita buka saja kontrol panelnya. Nah, di sini sekarang kita akan membuka user akunnya. Nah, jika sudah terbuka, sekarang kita klik manage wireless. Ya, terus ini kita add Windows credentialnya. Nah, di sini kita cantumkan IP server kita dengan awalan garis miring dan kita cantumkan IP yang tadi sudah kita cek di command prompt. Nah, selanjutnya kita isikan username yang kita sudah buat tadi, yaitu Fauzi, dan passwordnya yaitu tadi 123. Klik OK saja. Nah, jika sudah seperti ini, sudah masuk ke alamat IP-nya. Selanjutnya kita akan membuka kontrol panel kembali. Kita buka kontrol panel kembali. Selanjutnya kita akan ke network and internet, network and sharing center. Nah, di sini kita akan pastikan semuanya sudah on dan ada satu yang di off kan seperti tadi di server, yaitu password protected sharingnya di off kan. Setelah itu diaktifkan. Selanjutnya kita cek juga firewall di kliennya juga harus sudah off seperti pada server tadi. Nah, di sini kita off kan satu saja, yang public networknya kita off kan. Selanjutnya kita ke kontrol panel kembali, kita pencet programnya. Nah, di sini kita buka run Windows-nya. Sini kita cari SMB-nya, kita checklist seperti pada server tadi. Kita checklist SMB-nya, terus oke. Terus kita paste IP-nya apakah sudah bisa, apakah belum. 192.168.0.100. Ya, hasilnya seperti ini, itu tandanya sudah terhubung dari server kepada klien. Kita coba yang file Kartika ini tidak bisa dibuka. Memang benar. Selanjutnya kita cek Epson L360-nya, kita connectingkan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Jika sudah seperti ini, tandanya itu sudah terkonek klien ke printer. Kita cek Fauzi ini. Nah, di sini filenya bisa terbuka yang Fauzi. Nah, saatnya kita buka yang Al juga bisa. Nah, yang Torik ini tidak bisa ya. Kita nanti akan mencoba agar bisa terbuka. Nah, di sini kita cari yang Fauzi. Nah, di sini bisa. Selanjutnya kita akan menuju ke folder. Kita buat folder dan file yang akan kita coba untuk ngeprintnya. Di sini kita buatkan contoh foldernya. Kita buat contoh tes. Nah, di sini kita buatkan file Word-nya. Buat tes apakah bisa sudah terprint atau tidak. Kita buka saja filenya. Di sini kita contohkan kelompok Fauzi Kartika Torik. Sudah selesai, kita akan coba print.
Di sini kita pilih terlebih dahulu IP server kita 0.100. Di sini kita akan mencoba ngeprint. Kita tunggu saja. Nah, kita tunggu sebentar lagi. Nah, di sini sudah terprint seperti pada file tadi. Kelompok Fauzi, Kartika, dan Torik. Nah, di sini kita sudah selesai dari mengkonfigurasi jaringan, file sharing, dan printer sharing. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.